Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dan sebutkanlah wahai Muhammad, idh qala, ketika berucap atau ketika berkata Luqmanu, Sayyid Luqman. Di antara orang mengira Luqman itu adalah seorang nabi, tapi bukan. Luqman itu adalah seorang ahli hikmah, seorang ahli ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang arif billah, seorang wali lah. Katakanlah Muhammad, ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, sedang dia Luqman ya'idhuhu, memberi peringatan atau mengingatkan kepada anaknya itu, ya bunayya, wahai anakku yang kecil. Sebenarnya bukan kecil, tapi dipanggil anakku yang kecil itu untuk lebih menunjukkan kecintaan. Orang tua kepada anak yang paling kecil itu sangat cinta. Ya bunayya, la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini wasiat yang pertama. Perlu juga diketahui, syirik itu ada dua. Ada syirik jali, yaitu memang syirik mensekutukan Allah dengan lainnya Allah. Tapi ada pula syirik khafi, syirik yang samar, yaitu menyembah Allah, beribadat kepada Allah tetap, sehingga dia tetap muslim, cuma karenanya tidak karena Allah, karena lain Allah. Itu orangnya namanya syirik, tapi syirik samar. Orangnya tidak murtad, tidak keluar dari Islam, cuma kelakuannya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita sebagai muslim, mukmin, yang tidak semata-mata karena Allah, masih ada karena lainnya Allah, itu dihukumi syirik khafi. Orangnya tetap Islam, tetap mukmin, cuma kelakuannya itu tidak diberi pahala oleh Allah. Untung diterima, ya. Misalnya sholat tidak karena Allah, dalam hatinya sah sholatnya, tidak perlu qadha lagi, cuma di kotak catatan pahala sembahyang itu kosong. Itu begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak terjadi ya pada kita syirik khafi itu. Ya tentunya kita tahu begini karena sering mendengarkan pengajian seperti sekarang ini. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, pasti penganiayaan yang besar. Menganiaya siapa? Ya menganiaya dirinya sendiri. Lantas Allah juga berwasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa wassayna, dan kami Allah telah berwasiat, telah memesan al-insana kepada manusia. Memesan apa? Agar supaya berbuat baik atau berbakti liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Lantas Allah mengingatkan, yang diingatkan lebih dulu tentang ibunya, ya. Ibunya itu bagaimana? Hamalatuhu ummuhu, telah mengandungnya, telah mengandung manusia ini, mengandung kita ini, ya. Ummuhu, ibunya, ya, ibunya manusia, otomatis ibu kita. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah, bertumpuk payah, payah di atas payah. Wa fisaluhu, dan waktu sampai menyapinya, ya, melepas air susunya itu sampai fi amaini, di dalam 2 tahun. Coba bayangkan, menyusuinya 2 tahun. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Syukurlah engkau hai manusia, li, kepadaku Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayya, hanya kepadakulah al-masir, tempat kembali. Besok semua manusia termasuk engkau akan kembali ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanyakan, bagaimana kamu dulu bersyukurkah kepada orang tuamu? Walaupun orangnya bersyukur kepada Allah, syukur dalam bentuk ibadah, ibadah kepada Allah luar biasa, tapi sama kedua orang tuanya sama sekali tidak bersyukur, tidak berbakti, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat ceritanya sahabat Alqamah, seorang sahabat yang luar biasa bagusnya, ibadahnya luar biasa. Tapi setelah kawin, kemudian dia agak lupa sama orang tuanya. Dia terlalu cinta kepada istrinya sampai lupa sama orang tuanya. Orang tuanya jengkel. Karena orang tuanya jengkel, tidak memaafkan orang tuanya, ibunya. Sampai sahabat Alqamah ini mau wafat, tidak bisa baca syahadat, tidak bisa baca zikir Allah, tidak, terus cuma begini saja. Rasulullah SAW tahu, karena tahu kesalahan Alqamah ini, Rasulullah memanggil ibunya, Bu, ini anakmu ini mau saya bakar sekarang, katanya. Kalau tidak kamu maafkan anakmu ini, aku bakar, kata Rasulullah SAW. Baru leleh, luluh hatinya, memaafkan. Ya, saya maafkan, ya Rasulullah. Baru bisa mengucapkan syahadat, kemudian mati husnul khatimah. Ini peristiwa yang
ditunjukkan kepada kita dalam sejarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahanlah kita jangan berani kepada orang tua. Menyakitkan hati orang tua aja. Hati-hati walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita berbuat yang kalau orang tua itu tahu itu orang tua dari Allah tidak senang, itu sama dengan hukukul walidain, yaitu menyakiti hati orang tua, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begini lanjut ayat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Wa in jahadaka, dan kalau kedua orang tuamu memaksa kamu, sampai jahadan berjuang ya, memaksa kamu dengan segala cara, kalau cara sekarang ala antu syirikabi, agar supaya kamu syirik kepadaku, kamu menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, akan apa yang kamu tidak mengerti. Jadi kamu itu disuruh syirik model apa, kepada siapa, dan itu kamu sendiri belum mengerti, cuma disuruh syirik. Bagaimana? Fala tuti'huma, maka jangan kamu taat kepada kedua orang tua itu. Kenapa? Karena orang tidak boleh taat ya untuk syirik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Rasulullah, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat ya, terhadap khaliq. Syirik maksiat yang paling besar. Andai kata bukan maksiat syirik umpamanya, kamu disuruh orang tua, nak, ini ya, cobalah kamu minum khamr, tidak boleh taat. Ya, walaupun orang tuanya memaksa, tidak boleh taat. Wa sahibhuma fid dunya, dan ini yang dimaksud, bapak ibunya itu orang kafir, kamu dipaksa untuk syirik kepada Allah, tidak boleh ikut. Jadi tidak mau ikut, tidak boleh. Walaupun begitu kepada kedua orang tua yang kafir, yang musyrik itu, wasahibuhuma, dan temanilah, pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia ini ma'rufa, dengan baik. Bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya sudah Islam, anaknya disuruh, nak, musyriklah nak, kamu menyembah berhalalah nak, ini tidak boleh ikut. Walaupun tidak boleh ikut, tetap dihormati orang tuanya. Bukan karena apa? Karena orang tuanya inilah, walaupun kafir keduanya itu, ini yang menyebabkan lahirnya dia, dan yang membesarkan dia mulai kecil sampai jadi orang. Itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menghormati dalam bentuk berbuat baik pada orang tua. Ya, datang kepadanya, bawa oleh-oleh. Kalau orang tuanya itu sengsara ya ditolong, begitu. Cuma tidak boleh diikuti kesyirikannya, kemaksiatannya tidak boleh diikuti. Jadi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dengan baik. Lantas siapa yang harus diikut? Wattabi, dan ikutilah sabila man anaba ilayya, jalannya orang yang kembali kepadaku Allah. Siapa itu orang yang kembali kepada Allah? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya dan seluruh. Ya, kalau sekarang selanjutnya para ulama-ulama yang melanjutkan dakwah Rasulullah ini. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku lah, wahai manusia, marji'ukum, tempat kembalimu, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, fa unabbi'ukum, maka aku akan menceritakan kepadamu, bima kuntum ta'malun, dengan segala, dengan apa yang dulunya kamu amalkan. Bukan cuma menceritakan, artinya kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu, bukan. Diceritakan kamu dulu begini, ini nih balasannya yang baik. Kamu dulu sholat, puasa, menolong orang, dan sebagainya yang baik-baik. Ini sekarang pahalamu. Oh, kamu dulu maksiat, kamu dulu berbuat buruk, inilah balasannya. Itu artinya yunabbiukum itu. Kemudian si Luqman tadi juga berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya intaku, sekalipun ada kejelekan itu, mithqala habbatin, seberat biji sawi. Kan kecil sekali biji sawi, ringan sekali. Sekalipun kejelekan itu sebesar itu, sebesar min khardalin, sebesar biji sawi. Fatakum fi sakhratin, lantas biji sawi itu berada di di batu yang besar. Batu yang besar ada biji sawinya kecil ya. Au fis samawati, atau di langit. Au fil ardi, atau di bumi. Itu Allah Maha mengetahui, tidak akan terlewat. Maka ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Artinya mendatangkan di hadapanmu kelak di akhirat, di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti dibalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah itu maha lembut, maha halus. Artinya mengetahui segala yang lembut-lembut. Ya, segala yang samar-samar. Khabirun, lagi waspada. Waspada. Awas foto maksudnya ya. Foto yang kecil itu awas, tahu. Jadi artinya sangat, jadi mengetahui, maha pirsa. Ya bunayya, ini wasiatnya masih terus. Wahai anakku, aqimis salata, tegakkanlah salat, tetepilah salat. Bukan i'malis salat, i'malis salat, kerjakan salat. Satu kali sudah cukup. Tapi kalau aqim, tetepi, karena salat itu ternyata yaitu paling sedikit yang wajib itu 5 waktu. Disuruh netepi, disuruh menegakkan. Kenapa? Karena salat ini dimisalkan barang roboh. Jadi tiap waktu ditegakkan, habis itu roboh lagi, nanti waktu lagi ditegakkan. Ini salat wajib. Tapi tentu saja kalau bisa bukan salat wajib saja, semua salat sunat itu ditegakkan, dilakukan. Apalagi qiyamul lail, qiyamul lail. Ini saya perlu mengabarkan saja secara kebetulan ya, boleh jadi ada manfaatnya.
pada malam 27 Ramadan yang akan datang, itu giliran saya diminta ngimami tarawih di Masjid Akbar Surabaya. Tiap tahun begitu, malam 27. Dan antara sholat tarawih dan witir itu ada ceramah. Nah, ceramahnya itu kebetulan saya ditugasi menceramahkan qiyamul lail, sholat malam. Karena waktunya masih panjang, saya bukakan kitab-kitab, kok agak lengkap kitab Irsyadul Ibad, saya terjemahkan komplit begitu. Apa itu namanya? Irsyadul Ibad itu Arabnya sekaligus itu apa namanya? Terjemahnya. Sudah, alhamdulillah sudah jadi, dan saya cetak. Itu nanti insya Allah akan saya bawa ke sana, yakni pada semua yang ngaji itu tinggal membaca saja. Saya akan membacakan dengan ya kalau perlu beberapa komentar ya. Ini mudah-mudahan lah. Ini sekarang masih belum selesai, masih sedang diusahakan untuk dicetak. Itu qiyamul lail ya. Terutama aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi, dan suruhlah, perintahlah bil ma'ruf, akan semua kebaikan ya. Wanha 'anil munkar, dan laranglah, cegahlah kemungkaran. Kemungkaran itu maksiat. Wasbir, dan sabarlah kamu ala ma'asabak, terhadap apa yang menimpamu. Yang menimpa itu yang tidak menyenangkan, namanya musibah. Itu disuruh sabar. Musibah itu diterangkan, itu ada 3. Sabar itu terhadap 3 hal. 1, sabar taat kepada Allah. Ini kalau kita tidak sabar, tidak mungkin taat begini. Ini termasuk kita berjamaah ngaji. Kalau sudah punya ilmu yang mengajar begitu, ini namanya sabar fi ta'atillah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat kecil apalagi maksiat besar, sabar. Kadang-kadang kita ini kuat taatnya, cuma tidak kuat ini meninggalkan maksiat. Contoh ya, maksiat itu Masya Allah, kita itu sedang naik kendaraan pelan, papakan dengan becak. Atas becaknya itu di sini ya, becaknya itu orang perempuan ya, dengkulnya itu ketok. Kira-kira kuat kita tidak melihat ini? Kadang-kadang kuat kita merem ini. Mari ngono setan muni delok eman itu ya. Atas ya tidak melek, cuma merem-merem gede ngelirik, itu ya dosa, itu dosa. Masya Allah. Dan lain-lain. Kadang-kadang lesan yang tidak ada gunanya buat ngerasani orang dan sebagainya. Kadang-kadang itu bisa begini, orang yang sudah bagus, sudah tobat kepada Allah, sudah ya. Kemudian ada teman yang Masya Allah Mas, sampai luar biasa, jamaahnya luar biasa, ngajinya luar biasa. Saya ini kok kepingin seperti sampean ya Mas. Dia jawab, iya Alhamdulillah, sekarang ini saya begini Dek, dulu tak kena ono itu dulu baduk kelemis Dek, dulu begitu lalau pasti kadek guneman ngono ya. Nah, sudah ya, terima kasih Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan tetap bisa beribadat. Nah, begitulah. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, min azmil umur, termasuk yaitu azmil umur,
perkara, ya, azmil umur perkara yang sangat dituju. Min azmil umur perkara yang sangat penting. Ya, itulah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.